ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah salat maghrib, jemaah taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang paling utama yaitu nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehat panjang umur, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat hadir dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu berthalabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut pada malam hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa diamalkan, diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pun kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan keluarga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, putra-putri kita senantiasa dijadikan putra-putri yang saleh dan salehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana jadwal kita di dalam pekan yang kedua, pembahasan kita adalah yaitu mengenai tentang fikih, yaitu menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mulai menjelaskan tentang masalah bagaimana tata cara kita bersuci. Dan pada malam hari ini kebetulan masih tahap menerangkan atau menjelaskan tentang masalah susuci, masalah susuci yang nomor kedua. Baik, untuk selanjutnya mari sama-sama kita masuk ke dalam materi kita. Di dalam pertemuan yang lalu kita membahas tentang kewajiban-kewajiban mandi. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan menjelaskan tentang kesunahan mandi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu ail ghusli khamsatu asya. Adapun kesunahan mandi khamsatu asya, ada 5 perkara. At-tasmiyatu, yang pertama membaca basmalah. Wal wudu'u, dan berwudu. Kamilan qablahu, dengan sempurna, qablahu, sebelum mandi. Wa yanwi bihil mughtasilu sunnatal ghusli in tajarradat janabatuhu anil hadasil asghari. Wa yanwi bihil mughtasilu, orang yang mandi
In tajarradat janabatuhu anil hadasil asghari, jika janabatnya itu tidak bersamaan dengan hadas kecil. Wa imrarul yadi ala ma wasalat ilaihi minal jasadi, dan meraba bagian tubuh yang bisa dijangkau oleh tangan. Wa yu'abbaru an hadzal imrari bid-dalki, dan meraba ini disebut dengan dalku. Wal muwalatu, dan sambung menyambung. Wa sabaqa ma'naha fil wudu'i, dan panjang. Wa sabaqa, dan penjelasan. Artinya sudah dijelaskan atau disebutkan fil wudu, di dalam bab wudu. Wa taqdimul yumna min syaqaihi alal yusra, dan mendahulukan bagian kanan daripada bagian kiri dari dua sisi badannya. Wa baqiya min sunanil ghusli umurun madhkuratun fil maqsutati minha at-taslis. Wa baqiya, dan dari beberapa kesunahan mandi, umurun madhkuratun, masih terdapat beberapa yang disebutkan fil mabsutati, di dalam kitab-kitab besar, yang antara lain at-taslisu, yaitu tafrif, wa takhlilu sya'ri, dan menyisir rambut dengan tangan, dan menyisir rambut dengan tangan. Itulah beberapa kesunahan mandi. Jangan terburu-buru Pak kalau mandi. Jangan gabres. Jangan main gabres begitu. Ya. Ini beberapa nih disebutannya. Awas. Wa sunanu air ghusli khamsatu asya'a, sunah mandi itu terdapat 5, Pak. Ya. Jadi ketika kita mau mandi, yang pertama yang harus kita lakukan apa? Bersih-bersih dulu dari kotoran, kencing dulu. Ini maksudnya mau mandi hadas mandi hadas besar. Ya. Bersihin dari najis, bersihin dari kotoran. Terus kalau misalkan ini kencing dulu, kita buang air kecil dulu ya. Supaya apa? Supaya sisa-sisa najis yang ada di dalam lubang lubang air kencing itu supaya keluar. Ya, dihabiskan. Nah setelah itu baru kita baca bismillah, baru kita niat dulu ya.
niat mandi, nawaitul ghusla lirokil hadasil akbari fardolillah ta'ala. Niat saya mandi hadas besar atau mandi hadas janabah fardu karena Allah. Ketika air sampai ke kepala, disitulah kita mulai niat. Nah, bismillah. Setelah bismillah, apa yang kedua? Kesunahan mandi hadas besar itu kesunahannya yang harus kita lakukan. Walaupun kita punya hadas besar, tetap disunahkan kita harus berwudu. Wudunya seperti wudu biasa. Kita mau melaksanakan sholat. Wudu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wudu ya. Wudu ya dengan sempur. Wa yamil muktasilu sunatal ghusli. Kalau misalkan kita tidak punya hadas kecil, kalau hadas besar itu tidak mesti apa namanya? Kalau misalkan kita tidak punya hadas kecil nih, tidak punya hadas kecil, berarti niatnya kesunahan mandi. Kesunahan mandi. Apabila tidak punya hadas kecil, niat sunnah mandi. Tapi kalau misalkan kita punya hadas kecil, misalkan hadas besar iya, hadas kecil iya, lah itu mah tetap niatnya niat wudu biasa. Nawaitu rofal nawaitul wudu'a li rofil hadasil asghari fardolillah kita. Tapi kalau misalkan kita nggak punya hadas kecil, misalkan hadas besar iya, hadas kecilnya kita nggak batal wudu nih, ya berarti kewajiban kita tinggal mandi hadas besar. Berarti kalau misalkan kita punya wudu, tiba-tiba keluar air mani, maka itu berarti tidak membatalkan wudu akan tetapi kita wajib mandi. Kalau yang keluar cuma air mani saja, tidak ditemani dengan air kencing atau air mani atau air wadi, maka kita tidak ada kewajiban untuk melaksanakan wudu. Tapi kewajiban kita adalah melaksanakan mandi. Bingung kita ya. Bingung. Kok keluar air mani nggak batal wudu? Yang batal wudu itu adalah keluar air kencing. Dan cuma kita kalau keluar air mani otomatis kan wajib mandi hadas besar. Kalau misalkan kita punya wudu mandi hadas besar, atau misalkan kita batal wudu lalu kita mandi hadas besar, kan tidak mesti kita setelah mandi hadas besar kita harus wudu. Iya. Kenapa? Karena hadas kecil itu bisa kelingkup oleh hadas besar. Yang penting ketika kita mandi hadas besar tidak memegang perkara, tidak melakukan perkara yang bisa membatalkan wudu. Maka setelah mandi hadas besar tidak usah kita melaksanakan wudu kembali. Itu banyak. Jadi kalau misalkan kita masih punya hadas kecil, tidak punya hadas kecil mandinya, berarti tidak batal wudu. Kali-kali keluar air mani, berarti wajib adus. Maka itu mandian wudunya jangan lihat nawaitul rofal hadas, nawaitul wudu'a li rofil hadasi, tetap aja nawaitul wudu'a li sunnatil ghusli lillahi ta'ala. Bukan wudu ya. Li sunnatil ghusli lillahi ta'ala. Tapi kalau misalkan kita batal wudunya, berarti tetap nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Gitu ya. Itu namanya kesunahan ketika kita mau mandi hadas besar. Lakukan Pak. Pahalanya besar. Banyak sih kesunahan. Ya. Yang selanjutnya wa imranul yadi ala ma wassalat ilaihi minal jasad. Yang selanjutnya adalah kesunahan wudu, yaitu meraba bagian tubuh yang bisa kejangkau oleh tangan, dalam artian usap-usap. Jadi ketika air sudah ke sini jangan dibiarin
tetap kita harus diusap-usap oleh kita, ya, didorong oleh tangan, didorong badannya kejam oleh tangan, supaya apa? Supaya yakin, ketika mati, ya, jangan diserasa diguyur doang, tetap harus didorong oleh tangan, diusap-usap oleh kita, ya, diusap-usap, ya, kayak kita pakai minyak wangi, ya, seluruh badan, ya, digosok-gosok badan kita, terus gosok-gosok, ya. Tuh, itu kesunahan di dalam mandi. Yang selanjutnya wal mualatu, yaitu menyambung. Dalam artian apa? Ketika diguyur dari atas berarti ke bawah. Kan kita harus dari atas dulu. Bahkan yang sebelah terus, ya, jangan sampai istilahnya dipotong. Berarti kalau misalkan kita malamnya, misalkan yang namanya pengantin baru kadang-kadang malu sama mertuanya, baru apalah dulu. Berarti enggak apa tuh? Itu namanya enggak mualat. Pala dulu diguyur sama kita, ya. Oh, itu baru niat kita, ya. Besok kita tinggal dari sini ke bawah, disambung ya besok. Habis subuh. Boleh? Enggak boleh, Pak. Malamnya Bapak cuman ini doang, mengguyur kepala doang. Namanya pengantin baru kan kadang-kadang malu kita sama orang tua, ya. Rambutnya basah, harus apaan nih? Guyur dulu malu, langsung diaduk, tidur lagi kita. Berarti besoknya pas bangun tinggal dari sini ke bawah. Boleh? Boleh. Dicicil, boleh. Cuman kita nggak dapat kesunahan mualat, nyambung kan? Iya, nyambung. Silakan Pak. Silakan. Kayak wudu juga boleh dicicil, Dari rumah kita misalkan wudu nyuci muka aja. Datang ke jalan, mau cuci tangan. Datang ke masjid, baru disempurnakan. Boleh? Boleh, silakan dicicil. Yang penting jangan melakukan perbuatan yang membatalkan prosesnya. Dan bagusnya kan mualah, nyambungnya. Jadi yang namanya agama itu jangan dibikin sulit. Ini makanya kita mempersempit ewek, ya. Gak usah. Ngalir aja udah. Yang penting sesuai dengan aturan. Atau yang dimaksud dengan mualat di sini yaitu wa ya ghuslul amri qabla al-jafa bima qablahu, atau kita membasuh perkara badan kita sebelum itu kering udah disusul oleh air. Itu namanya apa? Kalau misalkan kita mengguyur yang di atas, belum kering yang di atas, ini udah ke bawah. Itu namanya tetap mualat. Tapi kalau udah kering itu berarti udah tidak mualat. Kalau malam-malam kan kita, ya, sampai pagi udah kering itu berarti tidak mualat. Sah mandi dan sah, cuma tidak mendapatkan sunnah mualat. Yang selanjutnya wa taqdimul yumna min syaqaihi ala al-yusra. Kita itu kan punya lambung dua, lambung kanan, lambung kiri. Kalau mandi disunahkan kita berarti arah sebelah kanan dulu, Pak. Berarti yang megang ini. Jadi kalau yang diguyur yang sebelah sini dulu, Pak. Yang kanan sebelah ini sampai bawah. Sebelah kanan. Selesai sebelah kanan. Itu sunnah. Selesai sebelah kanan. Nah, setelah sebelah kanan baru sebelah kiri. Badan. Termasuk tangan dan kaki. Itu sunnah. Sebelah-sebelah. Kayak wudu aja kita. Ya, mendahulukan mengguyur sebelah kanan dari lambung kita dan mengesampingkan yaitu lambung sebelah kiri. Tapi kita makan pengennya langsung sekaligus, nggak ada yang gitu-gituan. Berarti kita nggak dapat kesunahan mengguyur dari atas buk semuanya. Dirasa sini langsung, iya, sampai keran. Ya.
Berarti kita tidak mendapatkan kesunahan mandi kalau mandinya itu tidak sesuai dengan aturan yang bersih. Wa baqiya minas sunanil ghusli umurun madhkuratun bil mabsuqati. Masih banyak lagi kesunahan-kesunahan mandi itu cuman di kitab ini enggak dijelaskan, enggak dicantumkan. Kenapa? Namanya ini mah kitab ringkasan. Adanya di dalam kitab-kitab yang panjang penjelasannya dan besar-besar sekali kitabnya dijelaskan, masih banyak. Yang salah satunya taslis. Apa taslis? 3 kali Pak. Kanan 3 kali selesai, baru kiri 3 kali. Taslis di sini enggak. Dan juga wataqlilu sya'ri, menyisir rambut dengan jari. Jadi kalau misalkan rambut kita panjang, ketika mandi itu Pak, itu setelah itu ya begini sama kita. Gini dulu baru kuyup. Gini dulu supaya apa? Supaya benar-benar meyakinkan bahwa air itu tembus ke dalam ke kulit kepala kita. Apalagi kalau misalkan rambutnya panjang. Ya, gini sama kita. Ya, disisir pakai. Kalau rambutnya ini mah botak malah enggak usah begini cukup. Sekali usap itu. Ya. Namanya takhlilus sa'i dengan jari. Kalau rambutnya terutama istri kita, itu kan kewajiban gitu. Sama istri. Lah kita harus kasih tahu. Kita kan lakinya suami. Kewajiban. Ya, ajarin istri kita. Kalau istri kan cenderung rambutnya panjang-panjang ya. Berarti kalau misalnya tidak mempan pakai jari, bang, sisir dia dong. Supaya apa? Supaya rata air masuk ke kulit kepala sini. Kalau laki-laki mah kan cenderung banyak yang pendek. Ini perempuan, anak kita, istri kita. Itu kewajiban kita untuk memberitahunya. Kalau mau diberitahu ya berarti kewajiban kita sudah selesai. Faslun, ini adalah pasal. Wal intisalatul masnunatu sab'ata asar ghuslan. Mandi yang sunnah itu ada 17 mandi. 17 Pak. Kalau tadi kita nerangin apa namanya? Kesunahan di dalam mandi. Ini mah yang mau dijelasin nih Pak, mandi yang sunnah. Mandi yang sunnah. Kalau tadi mah kan kesunahan ketika mandi ada sebab yang harus kita lakukan. Kalau di sini mah sunnah mandi ada 17 tempat sunnah mandi kita. Ya. Yang pertama adalah ghuslul jum'ati li hadiriha. Ghuslul jum'ati, mandi Jumat, li hadiriha, bagi orang yang hadir Jumat. Yang pertama, wa waktuhu, dan waktunya minal fajris shadiqi, dimulai dari munculnya fajar shadiq. Berarti kalau hari Jumat Pak, mandinya fajar shadiq sebelum subuh. Ini subuh nih, waktu subuh mandi itu sunnah. Kalau misalkan tidak punya hadas besar, berarti apa niatnya? Nawaitul ghusl li sunnatil jum'ati. Nawaitul ghusl atau nawaitul ghusla li ajlil jum'ati sunatan lillahi ta'ala. Tapi kalau misalkan kita sudah hanya bersama masalah jahasa janabah, berarti bukan itu niatnya, tetap aja nawaitul
Udah dapat pahala sunnah, dapat pahala mandi wajib. Ini mah dinisbatkan orang yang tidak punya hadas besar. Malam Jumat tidak punya hadas besar, itu mah berarti sunnah mandi tetap ketika kita mau menghadiri sholat Jumat. Waktu permulaan kesunahannya itu dimulai ketika waktu subuh. Mau melaksanakan sholat subuh mandi dingin, masih ada sunnah. Mau berangkat Jumat kalau kita mati nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, dapat aja kesunnah. Dari mana ngambil keterangan dalilnya? Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Marid tasala yaumul Jum'ati ghufira lahu minal Jum'ati ilal Jum'ati wa ziyadata thalathati ayyam." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maka ghufirlah minal Jum'ati, maka dia akan diampuni dosanya dari Jumat yang mandi sampai Jumat yang akan datang. Bahkan lebih 3 hari. Itu lebih 3 hari. Sampai hari Minggu, hari Ahad, Senin. Masa kita diampuni melaksanakan sholat mandi Jumat. Makanya mandi. Karena Jumat itu termasuk hukumnya sayyidul ayam. Di samping ketika kita mau menghadiri Jumat itu mandi, karena kan kita mau menghadiri Jumat berarti diharuskan badan kita itu harus bersih, badan bersih, pakaian bersih. Bahkan kalau misalkan kita punya wangi-wangian pakai, ya minyak wangi pakai. Kalau punya sorban begini pakai aja Pak. Saya bukan ustaz, gak urusan. Kita bukan masalah ustaz dan gak ustaznya, kesunahannya kan. Mau jadi ustaz ya bukan gak, bodoh dan yang dipikirin, yang penting kita melakukan kesunahan. Selendang namanya Rida. Oh punya 2 yang ini di sini pas satu, nggak apa-apa. Oh Abu yang apa ini? Bukan Abu ya, ini mau menerapkan kesunahan kita. Jangan gaya-gayaan, bukan gaya-gayaan. Emang kesunahannya begitu. Sorban dipakai kita Pak, peci putih ya, di depan di sini Pak. Khotib, dicolek kita Mas. Dikirain mau khotib. Langsung dicolek itu Pak. Iya, pakai Pak, kalau punya ya. Mau yang putih, mau yang hijau silakan. Ya. Tapi ngukur dengan keadaan badan. Kalau badannya kecil ya kecil. Ini mau badan kecil cuma mengganggu ya repot. Berat. Kalau badan gede ya pakai di sini ya. Namanya ini apa namanya? Imam. Kan kayak wali songo gitu ya. Di sini ya, di sini. Ya, kayak wali songo. Ya, kayak wali songo. Sunnah, Pak, bukan apa-apa sunnah, bukan istilahnya kita kayak gitu ya. Ini mah kadang-kadang kan kita main saja langsung kayak apa gitu ya. Ustaz bukan kayak itu kan. Lah bukan begitu, kita mah menjalani ini sunnah. Iya. Peci putih kan. Pakai gamis pakai Pak, ya. Kalau punya gamis pakai. Saya mah enggak punya, makanya enggak pakai. Makanya enggak pakai, saya enggak punya. Kalau punya saya pakai. Ya. Apalagi malam Jumat atau pagi hari Jumat. Pakai Jumatan. Sedap itu. Ya, pakai gamis. Saya enggak punya, makanya enggak pakai, saya enggak punya. Enggak punya. Sunnah, ya sunnah. Bawa ke sorban. Ya. Lah saya mah enggak punya sorban biasa, makanya Ustaz adanya sorban biasa. Kayak sarung, bawa aja. Bukan masalah warna, ya. Yang penting kita mendapatkan kesunahan. Jangan malu Pak ya. Jangan malu. Bawa. Itu namanya sudah mandi hari Jumat. Tapi jangan begini, sudahnya hari mandinya hari Jumat berarti ada atau hari-hari yang lainnya mandi Pak. Masa mau seminggu sekali
Cuman kalau hari Jumatnya itu dapat pahala kita, dapat pahala kesunahan mandinya gitu. Pak tahu sendiri mandinya sunahnya hari Jumat, musim bukan begitu. Takutnya begitu kan salah tahu. Kadang-kadang salah ini, salah pengertian, salah paham. Mandi. Mau sekali 3 kali nggak ada yang larang, Pak. Ya. Dan cuman kalau mandi awas, jangan habis sholat isya ya, maghrib isya ya. Dan suruh patah. Kalau jam 2 boleh, malam jam 11. Kalau di bawah itu akan mewariskan rentan terkena penyakit. Makanya teman-teman, ini yang pertama. Wa ghuslul wa'idainil fitri wal adha wa yadkhulu waqtu hadzal ghusla binisfil lail wal idaini, dan mandi dalam rangka 2 sholat hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Wa yadkhulu waqtu hadzal ghusla binisfil laili, dan waktu mandi ini mulai masuk dengan munculnya separuh malam, berarti jam 12. Besok kita mau melaksanakan sholat Idul Adha atau Idul Fitri, berarti jam 12 waktunya udah masuk mandi itu. Jam 12 malam, Pak. Jam 12 malam. Ini mau subuh baru kita mandi. Itu udah waktu awal waktunya itu dimulai ketika munculnya separuh malam. Berarti jam 12 lewat mulai waktunya. Kesunahan kita mendapatkan kesunahan. Lalu bagaimana kalau misalkan sebelum jam 12 mandi, silakan, tapi tidak mendapatkan kesunahan mandi Idul Adha atau Idul Fitri, karena belum waktunya. Sunnah. Ya. Tapi yang lebih utama katanya, ya, yang lebih utama yaitu waktunya itu ba'dal asri, berarti setelah ketika kita mau melaksanakan sholat subuh. Itu yang lebih utama. Waktu yang lebih utama itu sebelum kita melaksanakan sholat subuh. Dan ketika muncul matahari, maka itu kesunahan mandi waktunya sudah habis. Kalau matahari sudah muncul kita belum mandi, berarti kita tidak mendapatkan kesunahan mandi ketika mau melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Dinisbatkan kepada orang atau kepada orang yang tidak punya hadas besar. Lalu bagaimana kalau perempuan yang sedang haid? Itu mah nggak ada kesunahan, masih haid, ya, masih haid atau masih nifas misalkan, itu mah tidak ada kesunahan tidak ada kesunahan. Wal istisqa'i ay talabis saqya minallahi. Wal istisqa'i, dan mandi dalam rangka melaksanakan sholat istisqa. Ay talabis saqya minallahi ta'ala, yakni ketika kita meminta
hujan minallah dari Allah Ta'ala. Istisqa Pak, kalau kita kemarau panjang ya, itu namanya sholat sunnah istisqa. Sholat sunnah meminta atau memohon ya kepada Allah agar diturunkannya hujan. Istisqa. Kalau sholat istisqa itu kebalikannya daripada sholat Jumat. Jangan berpakaian yang rapi. Justru kita harus berpakaian yang apa adanya. Kenapa? Lah orang lagi ini dalam istilah keterpurukan kan kita ya. Lagi dalam keterpurukan, maka kita tunjukkan tuh bahwa kita itu lagi butuh, lagi dalam mempunyai kebutuhan kepada Allah. Pakainya seadanya Pak. Bahkan yang istilahnya bersih tapi yang sederhana. Ya. Tunjukkan bahwa kita benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yadkhulu waktu dan masuk waktu melaksanakan sholat istisqa itu liman yuridu sholat, bagi orang yang ingin melaksanakan sholat istisqa secara sendiri, yaitu biirodah sholat ketika dia mau melaksanakan sholat. Mau melaksanakan sholat baru dia mandi waktunya. Kalau tidak mau melaksanakan sholat sendiri ya. Kalau misalkan dia mau sholatnya berjamaah, maka ketika mau dilaksanakan sholat berjamaah, orang sudah kumpul, maka waktu mandi, sunnah mandinya baru masuk. Ketika orang sudah berkumpul, baru kita mandi, wudu, baru kita kumpul. Mandi dulu maksudnya sebelum kumpul mandi dulu. Itu awal waktu kesunahan mandi ketika mau melaksanakan sholat sunnah istisqa. Wal khusyu fil qamari wal kusufi lisyamsi, dan mandi dalam rangka melaksanakan sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Sunnah lagi. Ketika gerhana bulan, kalau gerhana bulan berarti malam kemarin kan ada gerhana bulan banyak. Itu sebelum melaksanakan sholat gerhana kita sudah mandi dulu. Sudah mandi dulu baru kita melaksanakan sholat gerhana. Kalau gerhana matahari berarti siang hari. Dan juga ketika kita melaksanakan sholat gerhana, itu waktu Pak. Kalau misalkan ini sholat gerhana bulan, berarti otomatis di dalam bacaan qiraatnya itu harus dikeraskan. Kenapa? Karena bertepatan dengan waktu jahar. Kalau di siang hari berarti sunnahnya disirkan. Kenapa? Karena bertepatan dengan waktu sir. Lalu bagaimana kalau misalkan dikeraskan? Itu silahkan, tidak apa-apa. Tidak membatalkan sholat, akan tetapi dia tidak mendapatkan kesunahan. Wah, katanya sholat Jumat juga katanya dikeraskan, beda lagi. Itu wajib. Ya, ini masuk sunnah. Lumayan. Ketika orang-orang sunnah pada berkumpul untuk melaksanakan sholat gerhana, maka disitulah kita mandi. Nawaitul ghusla li ajli salatil khusuk atau salatil khusuk sunatan lillahi ta'ala. Gitu ya. Dan ketika selesai gerhana, maka habis waktu kesunahan mandi salat gerhana. Wal ghuslu min ghaslil mayyit. Awas. Wal ghuslu min ghaslil mayyit min ajli ghaslil mayyit musliman kana au kafiron. Dan juga sunnah mandi dalam rangka ketika kita habis memandikan
memandikan mayit Pak. Ya. Setelah kita selesai memandikan mayit nih, sudah kita mandi. Baik jenazahnya itu orang muslim atau orang kafir. Terus orang kafir mandikan. Ya kalau nggak ada yang urus, mandiin aja udah, ceburin deh, angkat udah. Orang kafir. Ya. Tapi kalau muslim jangan kasihan. Orang kafir ceburin aja, cebur angkat. Orang kafir. Baik orang kafir maupun orang muslim, kita sunah, kita yang memandikannya itu, yang mandiinnya itu sunah mandi. Ya. Kalau mandikan mayit, lah fardu kifayah itu. Fardu kifayah. Ini mah kesunahan mandi itu ketika kita selesai memandikan jenazah, mandi mayit, pulang mandi kita sebelum kita melaksanakan sholat jenazah, sunah mandi. Ya. Kalau bahasa orang tua begini di kampung, kalau habis mandiin mayit, wudu, itu katanya. Kenapa? Atau cuci tangan, cuci muka. Kenapa? Supaya mayat yang kita mandi itu tidak gentayangan bayang-bayang kita, tidak kebayang oleh kita. Tidak kebayang oleh kita. Apalagi kalau mandi kita tidak bakal kebayang itu hilang. Ya. Takut kebayang-bayang Pak. Kalau misalkan kita ini wanita, kalau yang orang kan di malam berdoa jadi tidur kebayangin dulu. Oh itu kebayang semua. Ya. Itulah sunah kita mandi. Ya. Baik yang kita mandi itu mayit orang kafir atau orang muslim. Cuman kalau misalkan orang muslim kan ada tata tertibnya Pak ketika mandiin mayit. Iya. Yang pertama menjaga. Ya. Kenapa? Karena mayit itu ketika tersentuh oleh air itu sakit Pak. Makanya pakai ini, pakai kain. Saya pakai selang harus semua festive. Jangan kasih. Jangankan yang mati kita juga coba disemprot Pak. Udah mati, bukan masalah udah mati, kita ngejaga sifat manusianya, kemanusiaannya kita jaga. Walaupun sudah mati tetap dia manusia. Ya. Diruduk pakai kain panjang, ya baru kita air ya pakai cipukan Pak, jangan pakai selang. Supaya mandi di motor. Ya Allah, harus ada Pak. Ya dari kepala dulu, saya ke bawah sampai kakinya 3 kali, baru setelah itu baru pinggirin, baru kita sambungin pakai ini. Mana kalau ada serutan supaya jangan langsung tekan, serutan bersih, hidungnya korekin, ini korekin. Kalau ada yang namanya kalau misalkan hidupnya dia gak mandi banyak kakinya. Ini sebagai pemandi jenazah manusia. Ya, bersih kakinya. Ya, ini sela-sela kakinya. Ya. Terus kemaluannya udah bersihin semua. Dan juga setelah itu baru diangkat, ya. Diangkat pakai kiri, ditekan. Supaya apa? Supaya kotoran yang di dalam keluar dan bersihin. Kewajiban siapa? Kewajiban yang itu. Atau yang meninggal mau dimandiin gue, bodohnya itu urusan beda. Iya, nggak dosa dia mau yang hidup yang dosa kalau nggak diuruskan. Makanya jangan ini mayit itu termasuk orang-orang yang ahli luas. Bukan sembarangan. Coba kalau jam 12 ada yang meninggal lu mandiin, nyari Ustaz, lalap lu sendirian. Saya pernah mandiin jenazah Pak, ya. Ini dilarang nih pengalamannya. Itu jenazah itu dari pagi nggak ada yang ngurusin Pak. Namanya di rumah sakit kan ya, dibawa ke rumah, nggak bisa langsung dimandiin Pak. Lo berkucuk Pak begini, lo pas dibuka tali,
Kalau yang keras ya, yang keras misalkan yang mau digini kan keras, pakai air hangat diulas. Saya bacain apa sholawat, bacain sholat, insya Allah dia akan lemes. Kalau ada yang keras-keras, kadang-kadang kakinya yang keras, dia mau cengkang dulu gitu, diikat sama gitu. Ya, itu banyak gitu. Maksudnya pengalaman. Makanya jangan sepelekan itu orang-orang yang berani untuk akan memandikan mayat. Ahli-ahli waris, ahli-ahli